Ada pertanyaan yang sangat bagus. Apakah menuntut ilmu melalui online sama pahalanya dengan menuntut ilmu secara langsung? Karena di tengah pandemi ini kita tidak bisa menuntut ilmu secara langsung. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ketika seseorang punya kebiasaan melakukan kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia untuk melakukan kebaikan itu padahal dia masih punya niat untuk meneruskan kebiasaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ya pahala amalan yang biasa dia lakukan. Ya, karena sebenarnya dia masih ingin melakukan amalan tersebut, tapi karena keadaan yang menghalangi dia, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Maka orang-orang yang seperti ini akan terus diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amalan-amalan dalam keadaan biasanya, ya. Hal ini bisa difahami dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia meninggalkan ibadah karena sakit atau karena safar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia seperti ketika dia sehat dan ketika dia menjadi mukim, ya, tidak safar. Begitu pula orang-orang yang punya kebiasaan menuntut ilmu agama, kemudian terhalangi kebiasaan tersebut, bukan karena keinginan dia menghentikannya, tapi memang keadaan yang menghentikan hal tersebut, dan dia masih punya keinginan untuk terus hadir, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pahala yang sama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila seseorang bisa menghadiri kajian secara online dan bisa juga menghadiri kajian secara offline? Apakah pahalanya akan sama? Jawabannya tentu tidak, ya. Tentu beda. Orang yang menghadiri kajian secara offline, ya, ada banyak amalan yang tidak dilakukan oleh orang yang melakukan kajian secara online. Misalnya, berangkatnya dia ke tempat kajian. Ini tidak dilakukan oleh orang yang melakukan kajian secara online. Ya, dan berapa langkah kaki yang dia lakukan untuk sampai ke sana. Kemudian dia harus bersiap-siap, ya. Dia harus berpakaian rapi, ya. Dia harus meluangkan waktu, meninggalkan rumah. Kemudian di sana dia menuju ke majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Tentunya beda antara orang yang datang ke taman surga secara real dengan orang yang melihat taman surga. Ya, secara online dia hanya melihat, ya. Ini tentunya beda. Begitu pula ketika seseorang dekat dengan seorang ulama di majelis kajian. Ini juga ada suasana yang berbeda, ya. Di sana ada keberkahan. Dia bersama dengan malaikat-malaikat dalam satu ruangan. Ya, ada malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri hilaqul dzikr atau hilaqul ilm, halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Tentunya berbeda, ya, antara orang yang mengikuti kajian secara offline dengan online. Jelas orang yang mengikuti kajian secara offline lebih besar pahalanya dan lebih besar manfaatnya. Dan itu bisa kita rasakan di masa pandemi ini. Bisa kita rasakan di masa pandemi ini. Sangat berbeda ketika kita kajian offline, bertemu dengan saudara-saudara kita yang sama-sama semangat untuk menuntut ilmu agama. Kadang-kadang kita dari rumah, ya, semangat kita lemah. Sampai di tempat kajian, melihat ada orang-orang yang mereka Masya Allah sudah bersiap dengan pena, bersiap dengan kertasnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan tempat di depan,
berjubel-jubel, semangat kita menjadi naik. Kita pulang dari kajian punya semangat yang besar untuk melakukan kebaikan. Kita semangat lagi untuk mengikuti kajian secara offline lagi. Ya ada manfaat yang lebih besar ketika kita ikut kajian secara offline, ya. Kalau misalnya ya kajian online dan offline ini sama, terus untuk apa para ulama di zaman dahulu harus mendatangi atau bertemu dengan ulama secara langsung? Kan mereka sebenarnya bisa membaca dari lewat buku saja. Tapi mereka lebih mendahulukan untuk bertemu dengan para ulama. Padahal kadang-kadang perjalanan sampai berbulan-bulan. Tapi itu mereka lakukan demi bertemu dengan seorang ahli ilmu, ya. Begitu pula mengikuti kajian secara offline, ya ini usaha untuk bertemu dengan ahli ilmu, menimba ilmu. Kemudian ketika offline, ya kajian secara offline, kita melihat gerak-gerik guru kita, ya adab beliau, adab guru kita dalam bermuamalah dengan orang lain, ini juga lebih dirasakan ketika kita menghadiri kajian secara offline, ya. Hal itu ya kurang rasanya ketika kita hadir kajian dalam online. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, ya, apabila kita tidak mampu hadir secara offline, tidak ada pilihan kecuali online, maka yang online ini jangan ditinggalkan juga, ya, karena itu pilihan terbaik yang ada. Kita nggak bisa offline sekarang tidak ada misalnya, maka jangan lewatkan kajian online, ya. Walaupun ya manfaatnya tidak lebih besar dari offline, tapi sekarang kalau ini tidak kita lakukan, maka kita tidak mendapatkan manfaat itu. Maka kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Suatu kebaikan yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan yang bisa kita lakukan. Ya, kata para ulama ahli kaidah fikih, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak digugurkan oleh sesuatu yang susah. Kalau kita susah melakukan kajian offline dan kita mudah melakukan kajian online, maka lakukan yang mudah ini. Jangan ini juga ditinggalkan. Karena setiap dari kita itu pasti membutuhkan suntikan iman. Setiap dari kita pasti membutuhkan suntikan semangat untuk melakukan kebaikan. Suntikan ilmu, ya. Dan itu akan berpengaruh pada kejiwaan kita. Dan suntikan ilmu, suntikan semangat dalam kebaikan itu tetap bisa kita dapatkan walaupun kita mengikuti kajian secara online. Wallahu ta'ala alam. Ya intinya, kalau kita bisa melakukan kajian secara offline, lakukan itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, maka lakukan yang kita bisai, yaitu kajian secara online. Wallahu ta'ala alam.